Coba bayangkan, seorang ayah dengan mata berkaca menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Di sisi lain, seorang anak dari keluarga sederhana tersenyum lebar menerima daging, mungkin untuk pertama kalinya dalam setahun. Itu yang terlihat. Lebih dari itu, tersimpan berbagai hal yang jarang kita sadari. Untuk itu, tetaplah di sini untuk melihat gambaran sebenarnya tentang fakta dan makna di balik kurban yang mungkin jarang kita sadari. Berkurban secara psikologis bisa meningkatkan kesehatan mental. Saat seseorang rela mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan kemudian membagikan dagingnya kepada orang lain, tubuh memproduksi hormon oksitosin dan endorfin. Hormon yang berkaitan dengan empati, kedekatan sosial, dan rasa bahagia. Menurut riset psikologi sosial, orang yang sering melakukan tindakan altruistik atau pengorbanan untuk kebaikan orang lain lebih jarang mengalami stres, cemas, dan depresi. Artinya, ibadah kurban bukan hanya menenangkan hati, tapi juga menyembuhkan jiwa. Dalam Islam, penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan cara yang sangat spesifik, memotong dengan satu tarikan cepat dan tajam yang mengenai 3 saluran utama: tenggorokan, kerongkongan, dan pembuluh darah. Dari sisi sains, metode ini dikenal sebagai cara paling efisien untuk mengeluarkan darah dari tubuh hewan, mengurangi residu racun dan mikroba dalam daging. Hasilnya, daging menjadi lebih bersih dan higienis, serta mengandung pH yang lebih stabil, yang artinya aman dikonsumsi dalam waktu lebih lama. Selain itu, jika dilakukan dengan benar, hewan tidak mengalami stres berlebihan, sehingga kadar hormon stres seperti kortisol tidak tinggi dalam daging. Ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan. Salah satu hikmah kurban adalah berbagi kepada yang membutuhkan. Tapi, tahukah kamu, ini juga punya dampak sosiologis dan gizi yang sangat penting. Di banyak daerah terpencil atau keluarga kurang mampu, makanan berbasis protein hewani seperti daging adalah sesuatu yang sangat langka. Momen Idul Adha menjadi satu-satunya waktu dalam setahun mereka bisa menikmati daging segar yang mengandung protein tinggi. Ini secara langsung membantu mengurangi malnutrisi dan ketimpangan akses pangan, terutama di negara berkembang. Kurban menjadi solusi sosial yang luar biasa, bahkan sebelum ada konsep food bank. Dari sudut pandang etologi atau ilmu perilaku hewan, Islam mengajarkan cara penyembelihan yang meminimalkan penderitaan hewan. Hewan tidak boleh disiksa, tidak boleh melihat hewan lain disembelih, dan harus diberi air serta dijaga kenyamanannya. Penelitian menunjukkan bahwa hewan yang stres sebelum disembelih menghasilkan daging berkualitas buruk, lebih cepat busuk, lebih keras, dan tidak enak. Sebaliknya, hewan yang tenang akan menghasilkan daging yang empuk, berwarna cerah, dan kaya nutrisi.
Salah satu hal paling menakjubkan menurut ilmu otak atau neuroscience adalah bahwa saat seseorang melakukan tindakan pengorbanan, otak mereka justru memberi respons seperti saat menerima hadiah. Ini disebut sebagai reward system, di mana area otak yang aktif saat diberi hadiah juga aktif ketika kita memberi sesuatu, termasuk saat berkurban. Maka, tak heran orang yang berkurban sering merasa lebih puas dan tenang secara emosional. Otak kita memang didesain untuk senang memberi, bukan hanya menerima. Idul Adha bukan hanya momentum religius. Di dalamnya terselip mekanisme sosial, biologis, dan psikologis yang sangat dalam. Dari penyembelihan yang higienis, distribusi protein bergizi, hingga efek pada kesehatan mental, semuanya menunjukkan bahwa ajaran agama dan ilmu pengetahuan bisa saling melengkapi